Wis lagi. Yes. Assalamualaikum Yes. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan desain UI kami, yaitu aplikasi magang yang berbasis mobile app. Ya, yang pertama itu dari kelompok kita membuat desain UI login page. Nah, di sini itu ada buat opsi masuknya, ada Facebook, Google, iCloud, atau menggunakan email. Nah, jika belum punya akun, nanti bakal diarahkan ke halaman daftar ini sebagai student human resource atau HR atau profesor ini dosen pembimbing. Dan jika lupa password, nantinya akan ada verifikasi email yang nanti akan mengirimkan verifikasi ke emailnya. Nah, lanjut ke teman saya yaitu untuk yang nomor satu dan dua yaitu mendaftar magang dan mengisi log harian. Oke. Jadi untuk yang daftar magang ini di sini ada list-listnya buat tempat magang mana aja yang tersedia. Terus kalau kita klik, kita akan masuk ke page baru yang akan menjelaskan tempat magangnya ini, di mana tempatnya. Ini intern, full time, React specialist. Terus about the jobnya juga, tentang pekerjaannya juga, responsibilitiesnya apa aja gitu. Lalu kita bisa apply. Lalu lanjut ke log hariannya. Di sini kita bisa masukkan deskripsi aktivitas kita, lalu jenis aktivitasnya. Di sini ada meeting, research, presentation, training, lalu jam mulai dan jam selesainya. Lalu di sini juga ada aktivitas sebelumnya, kayak riwayat aktivitas kita sebelum-sebelumnya. Lalu kita bisa di bawah ini untuk simpan aktivitas juga. Oke, bisa dilanjut ke nomor Baik selanjutnya. untuk eh, yang nomor 45 ini teman saya masih ada kesibukan, jadinya nanti akan digabung ke video tersendiri, lalu dilanjut ke teman saya di yang nomor 3 dan 6 yaitu untuk fitur dapat melihat dan mengunduh transkrip magang sebagai mahasiswa dan sebagai pembimbing dapat membuat proyek-proyek untuk dikerjakan mahasiswa magang. Baik, boleh dijelaskan teman saya Dava. Nah, ini untuk mungkin dari yang mendownload transkrip dulu, yang nomor 3, yang bawah. Nah, ini nanti uh, bisa untuk mengakses transkrip apa internship transkripnya nanti ada di profile. Nanti di profile ini ada pilihan internship transkrip, nanti bisa dipencet terus nanti ada tampilan awal kayak tabel uh, transkripnya ada, terus ada pilihan untuk bisa di-download transkrip. Lalu mungkin itu saja, lanjut ke yang nomor 6, itu yang eh, pembimbing bisa membuat proyek untuk dikerjakan mahasiswa magang. Nah, ini di halaman pertama itu ada project list. Jadi di project list itu ada judulnya seperti front end atau back end dan keterangan singkat. Lalu ada deadline-nya juga. Dan ada keterangan sudah selesai atau belum. Nah, untuk uh, ada di project list itu sendiri, tiap projectnya itu ada titik 3 di pojok kanan itu untuk uh, memberikan pilihan untuk mengedit project assignment atau mendelete-nya. Terus misal kalau ingin menambahkan project itu memencet tombol plus itu, tombol tambah. Terus nanti di sini ada kita disuruh mengisi project title, project detailsnya, dan add deadline-nya. Kalau misal sudah sesuai project title dan lain-lainnya, nanti langsung post project aja. Terus nanti langsung ditampilkan ke project list tadi. Mungkin itu saja. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu yang di fitur 07 dan 8 ini singkat saja, hanya ada terdiri dari tiga page, yaitu yang pertama sebagai pembimbing saya dapat mengassign mahasiswa magang ke sebuah proyek. Nah,
Seperti yang ada di sini itu ada eh, saya sebagai pembimbing, itu ada project saya untuk data-datanya ini. Contohnya ada data for project satu dan data untuk project 2. Nah, di bawahnya itu ada project review-nya dari mahasiswa-mahasiswanya, terus ada project list-nya. Selanjut ke ini buat halaman untuk mengassign mahasiswanya ke project pembimbing. Nah, di sini itu terdapat eh, project yang masih available, yaitu dengan nama-namanya, terus bawahnya ada waktunya itu eh, tinggal berapa minggu. Lalu di bawahnya ada eh, detail internnya, yaitu skill yang dibutuhkan apa aja, terus availability-nya apa aja, yaitu full time atau eh, hanya setengah setengah hari mungkin. Lalu di sini ada tombol-tombol pilihan untuk meng-accept atau meng-assign ke project pembimbingnya ataupun menolak. Lalu di sini ada pilihan view profil mahasiswanya. Nah, di sini tuh lanjut ke yang nomor 8 yaitu sebagai pembimbing saya dapat mengisikan nilai project transkrip mahasiswa magang. Nah, di sini itu ada eh, buat pencarian project detailnya. Lalu di sini ada tombol untuk meng-cancel ataupun meng-save apa detail projectnya. Terus di sini ada feedback dari mahasiswanya. Di sini bisa untuk melihat view all review. Nah, di bawahnya ini ada project statistiknya. Ini untuk, nah, quality score ini untuk nilai yang kita berikan kepada mahasiswa magangnya nanti. Di sini ada select project kategorinya, ada yang teknologi, marketing, atau desain. Hanya lagi ada project detail seperti tadi. Ya, itu aja. Mungkin nanti bisa saya sambung dengan presentasi video teman saya untuk yang nomor 4 dan 5 yaitu fiturnya sebagai HR dapat menyetujui atau menolak pendaftaran magang, lalu sebagai HR dapat menugaskan seorang staf dari divisi manapun sebagai pembimbing dan dari mahasiswa magang. Ya, terima kasih buat presentasi dan presentasi fitur desain UI yang sudah kami buat. Apabila kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya menjelaskan poin nomor 4 dan poin nomor 5, yaitu jika login sebagai seorang HR. Batch pertama adalah list dari mahasiswa pendaftar magang di perusahaan ini. Di bagian paling atas terdapat search bar untuk melakukan filter data mahasiswa berdasarkan nama, NRP, maupun universitasnya. Kemudian di bagian bawahnya terdapat 4 pilihan filter berdasarkan statusnya. Kemudian di bagian paling bawah terdapat opsi untuk berganti page yang untuk menampilkan data dari mahasiswa yang belum ditampilkan sebelumnya. Kemudian ada opsi show all untuk menampilkan seluruh data dari mahasiswa dalam satu page saja dengan melakukan scrolling. Kemudian untuk data dari mahasiswa yang statusnya belum terverifikasi, di sini terdapat button verifikasi yang akan menavigasikan ke page selanjutnya, yaitu page verifikasi. Di page verifikasi sendiri uh, akan ditampilkan data mahasiswa yang lebih lengkap. Nah, di bagian paling bawah di page ini terdapat dua button verifikasi, yaitu button terima dan button tolak. Nah, masing-masing dari button ini akan menampilkan pop-up overlay kurang lebih seperti ini. Nah, di masing-masing overlay terdapat dua button, yaitu apply dan batal. Nah, di mana button batal akan menavigasikan ke page sebelumnya, yaitu page verifikasi, dan untuk button apply akan menavigasikan ke page awal, yaitu page list. Nah, untuk mahasiswa yang ditolak dan di-apply, maka data dari mahasiswa tersebut akan hilang dari list data mahasiswa pendaftar magang. Namun jika mahasiswa diterima dan di-apply, maka
data dari mahasiswa tersebut statusnya akan diupdate menjadi diterima. Kemudian di sini terdapat dua button yaitu rencana magang dan profil. Untuk button rencana magang akan menavigasi ke page rencana magang yang akan menampilkan deskripsi dari pembimbing dan divisinya. Kemudian terdapat button untuk mengganti pembimbing yang akan menavigasi ke list pembimbing yang kurang lebih seperti ini. Di page ini terdapat search bar untuk untuk memfilter eh, pembimbing berdasarkan namanya maupun berdasarkan divisinya. Nah, sebagai HR, kita dapat memilih pembimbing mana yang akan kita pilih untuk membimbing mahasiswa tersebut. Kemudian jika sudah sesuai, button apply akan menavigasi ke page sebelumnya dan mengupdate deskripsi dari pembimbing dan divisinya. Nah, button apply akan menavigasikan ke page list awal dan mengupdate status dari data mahasiswa tersebut menjadi aktif magang. Nah, di sini terdapat button profile yang sama dengan data yang statusnya diterima. Nah, button ini akan menavigasikan ke page profile yang akan menampilkan data lengkap dari mahasiswa tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu dari saya dan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.